Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab tentang IT as Competitive Advantage bagian ke-6. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini, saya menjelaskan tentang pemahaman awal dari competitive advantage. Di bagian kedua, saya menjelaskan tentang mengapa organisasi atau perusahaan tersebut membutuhkan competitive advantage. Di bagian ketiga, saya menjelaskan tentang komponen pertama dari competitive advantage yang bisa dicapai dengan menggunakan IT, yaitu flatten organization. Kemudian di bagian berikutnya, saya menjelaskan tentang komponen yang kedua, yaitu efisiensi. Di bagian kelima atau bagian sebelum video ini, saya menjelaskan lanjutan dari efisiensi serta pemahaman awal dari sustainability. Di bagian ke-6 ini, saya melanjutkan tentang pembahasan sustainability. Secara teori, sustainability itu bisa didefinisikan the ability of a firm workforce to creatively exploit the capabilities of information technology to create new product and service that sell well. It will not be derived from technology themselves. Jadi, secara sederhana kalau saya menerjemahkannya begini. Dengan sustainability ini maka pihak perusahaan itu bisa secara kreatif mengeksploitasi dari apa yang bisa dihasilkan dengan menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk baru ataupun layanan yang laku. Kalaupun memang nanti ada yang mengimitasi ya, mencari lagi yang lain begitu. Jadi bukan kebergantungan kepada teknologinya, tetapi memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat sesuatu. It will come in one of this form. Innovation that result from a firm ability to effectively leverage its unique resources. Jadi misalkan saya ambil contoh yang pada saat video ini dibuat sedang berjaya ya, Gojek dan Grab misalnya begitu. Maka dengan resource yang dia miliki, dengan sumber daya yang dia miliki, data pelanggan yang sedemikian banyak, data driver yang sedemikian banyak, maka dia membuat inovasi-inovasi baru. Misalnya Gojek, misalnya membuat GoTix ya, untuk tiket. Dan ternyata tiket itu tidak hanya untuk tiket bioskop, tetapi pada saat masa pandemi seperti ini, dia malah berinovasi untuk tiket webinar, untuk tiket konser virtual begitu. Teknologinya sebenarnya sudah ada sebelumnya, karena dia sebelumnya sudah menjual tiket bioskop, tetapi dia bisa mengeksploitasi layanan tersebut untuk membuat layanan yang baru, new product and service, yaitu menjual tiket seminar, menjual tiket kursus, ataupun menjual tiket konser virtual, yang bahkan bisa dialihkan ke donasi. Nah, apakah dia membuat layanan baru? Tidak sebenarnya, ya tetap aja itu GoTix, hanya kemudian melebar. It will not be derived from technology. Jadi dia tidak membuat satu sistem baru, tidak. Menambahkan saja, mengeksploitasi yang sudah ada. Sehingga nanti akan muncul competitive asymmetry or differences between firm as a result of their unique resources. Dengan hanya GoTix yang kemudian bisa melayani macam-macam tadi, dia tiba-tiba bisa punya semacam perbedaan dengan Grab.
Di sisi yang lain, Grab juga membuat yang berbeda. Dia membuat layanan kesehatan, Grab Health misalnya begitu. Gojek begitu yang mengambil jalan pintas, dia bekerja sama dengan Halodoc misalnya. Ya, sehingga akhirnya simetris lagi. Nanti entah salah satu akan membuat apa, enggak tahu. Nanti asimetris lagi begitu. The ability to preempt competitive responses, itu tadi. Begitu kompetitornya melakukan sesuatu, dia berusaha mengeksploitasi dirinya sendiri untuk membuat hal yang bisa atau mampu berkompetisi. Secara teori ataupun praktek, sustainable competitive advantage itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Saya di penjelasan ini hanya mengambil 4. Yang pertama adalah value creation. Value creation include providing effective and eco-efficient outcome for customer, stakeholder, and partner that improve their health, wealth, welfare, and pleasure. Kalau saya lebih sederhana begini, dengan adanya competitive advantage tadi, maka customer ataupun stakeholder ataupun partner itu bisa lebih nyaman. Bisa lebih nyaman dalam bekerja sama, menjadi partner, atau menjadi customernya. Gojek tadi misalnya membuat customernya menjadi lebih luas pilihannya. Di masa pandemi, wah, ada banyak webinar. Ada yang berbayar, ada yang begini, ada yang membayarnya pakai ini dan ini. Ternyata bisa ya pakai GoPay. Nah, contoh. Dan itu nanti akan mengarah ke total solution. Total solution is the integrated contribution of those within the corporation and its support team. Nah, jadi dia tidak bergerak sendirian. Seperti Gojek tadi memanfaatkan atau mengeksploitasi Gotix tadi, dia berpartner dan dia mengundang banyak partner. Ayo siapa yuk yang mau menyelenggarakan webinar, ayo siapa yang mau menyelenggarakan konser virtual, ayo kerjasama yuk dengan kami. Dan seperti biasa dia mengadakan banyak promo di situ. Yang sebenarnya kalau dihitung ya tetap aja profit kok. Ya, tapi itu seperti jadi total solution. Dia meraih banyak partner baru yang sebelumnya mungkin hanya dari GoFood, Resto, dan semuanya. Sekarang bertambah lagi. Nah. Yang ketiga adalah total satisfaction. Ini sulit ya. Tetapi ya paling enggak masih bisa di satisfaction-nya saja. Jadi ada kepuasan. Total satisfaction is a complement to total solution. Jadi komplement saja. Kenapa kok komplement? Karena satisfaction atau kepuasan itu sulit ya. Sulit untuk diukur. Kenapa ya? Karena relatif kepuasan itu. Kalau mungkin itu untuk produk, tingkat kepuasan masih bisa diukur secara kuantitatif. Tetapi kalau untuk layanan atau jasa, maka itu akan menjadi satu hal yang sangat rumit. Kenapa? Ya karena tiap orang akan punya definisi kepuasan yang berbeda-beda. Beda dengan produk. Kalau produk misalnya kita beli air mineral dengan tulisan di situ neto 1000 ml misalnya, maka customer dengan mudah menyatakan puas jika misalnya, oh ini botolnya pas sekian, kalau dituang biasanya saya nuang itu bisa sampai 5 gelas, ini tetap 5 gelas, warnanya bening, tidak beraroma, tidak berasa, maka ini sudah memenuhi kualitas, sudah standar, sudah puas. Ya, itu masih bisa diukur, tapi kalau layanan sulit. Yang terakhir adalah total integration. Total integration includes connecting the entire system and all of its participants into a cohesive and high-performance enterprise and ensuring that the system function properly and meet all expectation. Ya, karena yang terakhir yang saya ambil, ini yang paling sulit. Kenapa? Karena dia ya high performance enterprise, semuanya terintegrasi jadi satu.
Kalau perusahaan besar mungkin ini masih bisa dilakukan, tapi kalau perusahaan menengah ke bawah, ya seperti mustahil ya, karena ini membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Ya mungkin ada yang bisa melakukan itu mungkin, tetapi sulit. Kalau saya gitu, 2 komponen yang pertama sebelumnya itu sudah lebih dari cukup untuk membuat competitive advantage yang sustainable. Yang paling penting dari sustainable competitive advantage adalah pertama lead time. Ya jangan sampai ada kebocoran informasi, ada mata-mata perusahaan, information leaks. Sehingga nanti pada akhirnya follower implement better solution. Sehingga pada akhirnya nanti kita diimitasi dan yang mengimitasi ternyata lebih baik dari kita. Kalau Anda tanya apakah itu terjadi di banyak tempat, saya jawab iya, pasti. Competitor analysis. Jangan pernah malu belajar dari kompetitor atau pesaing. Difficulty of competitor to respond or copy application. Selalu awas, selalu waspada terhadap apa yang dilakukan oleh kompetitor. Tidak hanya sekedar nyinyir, iri, dengki dan sakit hati, begitu tidak. Tetapi kita harus menganalisis, kenapa ya kok dia bisa menjual semurah itu? Oh, ternyata dia punya efisiensi di sini. Kembalikan lagi ke diri kita. Bisa nggak ya saya berbuat seperti itu juga? Yang terakhir adalah supply system analysis. Ini sebenarnya bisa berkaitan dengan bab mengenai supply chain management. Dengan menggunakan IT yang baik, sistem informasi yang tertata rapi, maka seharusnya bisa menggunakan kapabilitas tersebut untuk melakukan market capture, untuk menangkap pasar yang mungkin sebelumnya tidak tersentuh. Saya ambil contoh misalkan di bidang penerbitan buku ya, karena kebetulan saya juga bergerak di bidang yang sama. Di bidang penerbitan buku kita tahu raksasa di Indonesia, Gramedia, yang pada akhirnya dia juga bergeser ke e-book. Satu hal yang dulu ya mungkin 5-10 tahun lalu tidak terpikirkan mungkin bagi mereka sendiri. Anda juga bisa mengamati bahwa banyak media cetak yang mulai ambruk. Majalah-majalah yang diterbitkan oleh Gramedia tadi mulai runtuh satu persatu. Pada saat video ini dibuat, yang terakhir runtuh adalah Donald Bebek ya. Salah satu favorit saya dulu waktu masa kecil ya. Atau dulu ada majalah Hai yang juga akhirnya edisi cetaknya rontok juga. Ya, maka dia mengembangkan diri, membuat sistem baru, beradaptasi dengan kondisi dan situasi dan membuat Gramedia digital. Yang ya baru 2 minggu yang lalu saya mencoba gitu. Menurut saya ya pada saat video ini dibuat, ya, pada saat video ini dibuat, layanannya memang kurang canggih ya, menurut saya dibandingkan dengan e-commerce yang sudah ada sebelumnya. Mulai dari si pelacaan resi ya, pengiriman, kemudian konfirmasi pembayaran masih kurang memang. Tetapi minimal dia sudah melakukan yang dinamakan market capture. Dia sudah menangkap market yang baru. Dia sudah melakukan eksploitasi baru. Sebenarnya yang dijual tetap sama kok, buku. Di dalam Gramedia Digital dia juga tetap memasang ya, juga tetap menjual buku cetak selain e-book. Begitu. Tetapi di situ ya, dia bisa melakukan switching cost. Jadi beberapa yang mungkin harus terpajang di rak itu bisa dikurangi.
Apakah suatu saat nanti kemungkinan dia akan mengurangi toko secara fisik? Pastilah. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Dan dia akan merubah itu. Matahari misalkan, sama. Meskipun mereka pernah ambruk di mataharimall.com yang akhirnya tutup, tapi masih eksis ya, matahari.com-nya masih eksis, e-commerce-nya masih eksis. Ya, dia bisa switching cost di situ juga. Sukses atau tidak? Ya, belum tahu. Belum terbukti ya. Tetapi paling tidak itu menunjang sustainability, menunjang keberlanjutannya. Itu untuk sementara di bagian ini, masih di mata kuliah online atau materi IT for Finance, di bab mengenai IT as competitive advantage. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.